Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Joko Zero Motor, channel seputaran otomotif spesialis Opel dan Chevrolet. Kali ini saya ingin berbagi tips bagi rekan-rekan yang punya mobil bertransmisi otomatis. Kita akan berbagi tips seputaran cara berkendara mobil matic yang benar dan untuk memperawet transmisi maticnya juga. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rekan-rekan yang setia dengan channel saya, yang sudah subscribe, like, serta komennya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan selama ini bisa bermanfaat, sedikit membantu bagi rekan-rekan yang cari tips atau tutorial atau yang lainnya yang ada di channel saya. Tips berkendara matic: pastikan gunakan oli yang sesuai spek untuk oli maticnya. Kemudian lakukan pergantian oli matic secara berkala atau sesuai anjuran yang sudah disediakan dari pabrikan atau buku manual booknya. Pergantian oli matic normalnya di tiap 40.000 km untuk tahap manualnya, atau di 60.000 km untuk flashing oli maticnya. Untuk tips yang pertama, kita akan bahas penggunaan transmisi matic ketika kita parkir ya. Kita parkir dulu ya. Ini parkir dulu normalnya setelah kita jalan gini. Ini sudah jalan ya. Nah, ini jalan. Ini tips untuk parkir bila menggunakan oli matic ya lah. Transmisi matic. Ini pindahkan dulu ke posisi netral. Kemudian tarik handbrake. Baru ke mode parkir. Nih, ulangi sekali lagi ya. Pastikan kondisi netral dulu transmisinya. Kemudian tarik tuas handbrake atau rem tangannya kita tarik, dan pastikan mobil sudah berhenti. Baru diposisikan ke parkir. Itu normalnya untuk transmisi matic ya, mode parkir. Karena terkadang ada yang parkir dulu baru narik rem tangan. Yang benar adalah narik rem tangan dulu baru ke mode parkir. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk tips yang berikutnya, untuk berkendara, kalau jalannya rata seperti biasa, ini kita lakukan ke mode D. D saja, kita lepas rem tangannya dan kita bisa berkendara seperti biasa. Kita coba jalan ya. Ini mobil matic yang kita pakai tutorial ini adalah spin bensin bertransmisi otomatis. Ini juga bisa berlaku untuk semua mobil matic ya. Ini sudah berkendara. Untuk jalan yang rata seperti ini, masukkan ke D saja. Kalau untuk tanjakan bisa di manual. Ini untuk jalan rata. Kemudian kita melewati lampu merah. Nah, ini yang sering biasanya terlupakan. Ketika di lampu merah, kita injek rem, berhenti. Nah, udah berhenti. Kemudian transmisinya ini normalnya kita pindah ke netral, biar maticnya nggak terbebani begitu masuk D
rem masih kita injek, atau lebih amannya lagi kita tarik rem tangannya. Itu kalau di lampu merah. Ketika sudah hijau, kita turunkan remnya, kemudian kita masukkan di jalan lagi. Itu tips berkendara aman menggunakan mobil matic. Berlaku untuk semua mobil matic, biar transmisi maticnya aman, awet. Tapi ya jangan lupa oli transmisi maticnya juga harus dilakukan pergantian secara rutin. Kalau cara penggunaan maticnya dah benar tapi oli maticnya jarang diganti, ya sama aja, transmisi maticnya nggak awet juga. Karena kinerja transmisi matic itu faktor terbesarnya dari oli. Itu ya tips berkendara mobil dengan mobil matic. Sebelum ke tip berikutnya, kita jelasin dulu tentang indikator-indikator pada mobil matic. Untuk posisi parkir ini gigi transmisi terkunci, jadi nggak bisa digerakin. Kemudian untuk R artinya reserve, yang fungsinya adalah untuk menggerakkan posisi mundur, atau transmisi ketika di posisi R ini merubah putarannya jadi menjadi mundur. Kemudian netral. Posisi netral ini transmisi tidak saling berhubungan, artinya tidak diteruskan ke penggerak rodanya, makanya posisinya netral atau free. Kemudian posisi D ini artinya adalah drive, untuk berjalan dengan jalanan yang datar, naik atau turun, kecepatan rendah atau kecepatan tinggi, itu otomatis sesuai kebutuhan, perpindahan secara otomatis sesuai kebutuhan berkendara untuk posisi D, artinya drive. Kemudian untuk M ini manual, mungkin di mobil lain dengan tipe transmisi yang berbeda, mungkin ada yang D1. Fungsinya adalah untuk putaran giginya hanya bekerja di gigi 1 saja. Di RPM berapapun dia tetap gigi 1, enggak otomatis berpindah. Fungsinya buat nanjak bisa, atau buat di turunan ketika turunan yang ekstrim untuk membantu pengeriman. Ada juga yang M2 itu biasanya mobil lain bisa pakai D2, artinya putaran transmisinya dibatasi di gigi 2. Fungsinya untuk tanjakan juga, untuk D2 atau D3. D3 ini cuma dibatasi perputarannya di gigi 3 saja. Itu sedikit penjelasan tentang indikator transmisi dari P, R, N, D, M atau D1, D2, D3, fungsinya seperti itu. Oke, lanjut ke tips berikutnya. Kemudian kita lanjut ketika melewati tanjakan. Ini sebagai contoh aja ya, tanjakannya memang nggak terlalu tinggi, sebagai contoh aja. Kalau melewati tanjakan tinggi, sekiranya masuk di berat, kita lakukan mode manual. Kita pindah ke manual, ini M ya, untuk manual transmisi. Nah, di indikator akan muncul M1 manual untuk gigi 1. Nah, kita coba pelan-pelan untuk naik di tanjakan. Kalau tanjakannya sekiranya tinggi, ini cuma tanjakan dikit. Ini sebagai contoh aja ya. Dan sesuaikan RPM-nya, jangan terlalu dipaksa di RPM tinggi untuk di tanjakan. Sekiranya mobilnya kuat normal, jangan di manual terus di gigi 1, tapi di
tergantung dari RPM-nya. Kalau sekiranya RPM-nya sudah naik di 3000 lebih, ya kita pindah saja di manual 2 seperti ini. Jadi sesuaikan RPM dengan perpindahan di manualnya, jangan terlalu dipaksa, karena yo lama-lama matingnya akan cepat rusak juga kalau sering di manual. Dengan RPM tinggi kan giginya nggak pindah, cuma di manual di 1 atau di 2 terus kayak gitu. Seperti itu. Kalau sekiranya masuk D, masuk D segini kok sudah nyaman di tanjakan, ya baiknya masuk D juga bisa. Tapi kalau tanjakan tinggi itu biasanya kalau masuk D memang berat banget karena fungsinya di manual itu. Itu tadi sedikit tip yang mungkin juga bermanfaat bagi pengguna matic, khususnya pemula, atau mungkin juga nggak bermanfaat. Ya jika ada kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf, karena saya hanya ingin sekedar membantu sepengetahuan saya saja. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.